Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas belajar di luar kelas hari ke-28 yaitu Bimba A I U E O interview kedua. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Bagian A, bermain baca-bacaan. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu permainan yang berhubungan dalam menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak dengan menggunakan modul-modul Bimba dan bahasa Bimba. Pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan adalah membaca modul lama yang sudah dikuasai anak, berbahasa Bimba, bercerita atau membaca cerita. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan adalah agar anak tumbuh minat baca dan minat belajarnya, sehingga tujuan dari Bimba bisa tercapai. Pertanyaan keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator pada saat kegiatan inti berlangsung. Pertanyaan kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator karena bermain baca-bacaan bertujuan agar minat baca dan minat belajar anak tumbuh sesuai dengan tujuan utama dari Bimba, yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak secara intrinsik. Pertanyaan keenam, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Motivator harus mengevaluasi afeksi dan kognitif anak. Apakah pada saat bermain baca-bacaan anak-anak benar-benar menikmatinya atau tidak? Jika anak sudah merasa senang, semangat, dan antusias, maka tujuan dari bermain baca-bacaan sudah tercapai. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak yaitu dengan cara berdialog umum, kemudian diawali dengan kegiatan baca-bacaan secara bersama-sama, lalu diselingi dengan kegiatan selingan, dan kemudian ajak lagi bermain baca-bacaan. Jangan lupa untuk selalu evaluasi afeksi dan kognitif anak. Pertanyaan ke-8, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampak dari motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan yaitu anak akan merasa malas untuk belajar, lalu anak tidak suka membaca, kemudian keterampilan membaca anak akan lama meningkat. Bagian B, teori jam bandul. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul adalah kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Kegiatan utamanya adalah baca-bacaan. Kegiatan prioritas dalam teori bandul yaitu berbahasa Bimba, bermain modul baca Bimba A I U E O, dan membaca buku cerita. Sedangkan kegiatan selingannya yaitu mewarnai, menulis, menarik garis, dan matematika. Pertanyaan kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Tujuan dari penerapan teori jam bandul yaitu agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Motivator menerapkan teori jam bandul pada saat proses membimbakan berlangsung, yaitu pada saat kegiatan inti. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Cara menerapkan teori jam bandul yaitu motivator wajib berupaya mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Dalam prosesnya, motivator fokus untuk melihat
ekspresi atau afeksi anak, apakah anak senang atau belum dalam melakukan kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Kemudian motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Pastikan selama kegiatan bermain sambil belajar, prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Dalam prosesnya, motivator fokus melihat afeksi atau koekspresi dan kognitif atau kemampuan anak. Pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul, maka proses membimbakan tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan dari bimba pun tidak akan tercapai. Pertanyaan keenam, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampak dari motivator tidak menerapkan teori jam bandul yaitu anak akan merasa belajar adalah beban. Anak terpaksa belajar, merasa bosan dan tidak mau mengulang yang diajarkan. Anak lebih suka bermain game sehingga malas belajar. Anak akan menjadi generasi benci belajar. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih.